Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikonisya yang budiman, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini, dan kami sekali-sekali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sahabat Ikonisya, yang kali ini saya berbicara dan menyampaikan dari tempat yang sangat mulia, yaitu di depan Masjid Sultan atau Sultan Mosque, terletak di Kampung Glam di Singapura. Apa yang membuat tempat ini, terlepas bahwa ini adalah Baitullah juga mulia, saya pikir adalah kisah di baliknya dan juga kisah secara keseluruhan area tempat saya berada dan bicara kali ini. Pada episode kali ini saya akan menyampaikan tentang hakikat dan juga manfaat dari perjalanan dengan perjumpaan budaya dan juga peradaban Islam. Berangkat dari kisah yang ada di balik Masjid Sultan ini, pertama kali diresmikan 27 Desember tahun 1929, pada dasarnya punya sejarah panjang beberapa tahun sebelumnya, yakni ketika masjid ini sendiri pertama dibangun tahun 1826. Begitu catatan yang saya punya khususnya, dan akhirnya menjadi inspirasi namanya karena masjid ini didedikasikan kepada Sultan Hussein Shah. Yang menarik berikutnya juga, terlepas bahwa akhirnya pada kurun-kurun tahun berikutnya dia era lebih modern, tepatnya pada tahun 75, masjid ini telah menjadi warisan budaya sekaligus bagian dari monumen nasional di negeri ini, di Singapura. Pada dasarnya letak masjid yang berada di komplek ini juga punya kisah dan makna yang patut kita menjadikan sebagai hikmah di baliknya. Saya sekarang berada di Jalan Muscat atau disebut Muscat Street. Ini bagian dari yang juga untuk memberikan penghormatan kepada hubungan sejarah antara Singapura dan Oman, terutama pada masa lampau melalui perdagangan antara Singapura dan negeri lain nun jauh di timur tengah sana, yaitu Oman, yang kita kenal ibu kotanya bernama Muscat. Dari kerjasama ini, kita akhirnya melihat bagaimana arsitektur bangunan, kemudian juga seni-seni mural seperti yang ada di sini, bagian yang menyimbolkan hubungan atau diplomasi kebudayaan ini. Semua bermula dari perdagangan. Namun kita harus ingat bahwa perdagangan di masa lampau atau in the ancient times juga tergantung pada aspek pelayaran, dan juga secara spesifik tentu saja membutuhkan para pedagangnya berjalan atau melalui satu tempat ke tempat lain untuk tujuan yang awalnya sekedar berdagang tapi lambat laun menjadi interaksi antar sesama. Perdagangan ini akhirnya bukan hanya melulu soal transaksi komoditas, yang akhirnya kita setelah beratus-ratus kemudian kita lihat bahwa ini adalah juga soal interaksi antar kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, masyarakat komunitas muslim di Singapura dan juga komunitas pedagang dari latar belakang di Oman dan juga negeri-negeri sekitarnya saat itu. Singkat cerita, perjalanan sejarah ini akhirnya pada dasarnya mengajak kita untuk melihat bahwa melangkahkan kaki keluar dari zona nyaman kita pada dasarnya juga bisa juga diniatkan sebagai fisabilillah misalnya, atau juga bisa diniatkan juga sebagai ikhtiar manusia untuk menjemput tawakal dari Allah. Dalam hal ini pada kisah di Kampung Glam dan Masjid Sultan melalui perdagangan. Akhirnya dari soal berjalan keluar dari rumah, bertemu orang lain, komunitas lain, ternyata ada interaksi yang terbangun dari latar belakang budaya yang berbeda, sama-sama komunitas muslim tapi punya latar yang berbeda, sejarah yang beda, bahasa yang berbeda. Namun ingat, di masa itu orang berdagang tidak hanya 1-2 hari, mereka akhirnya menjadi mukimin atau menetap, dan kemudian interaksi berlanjut dengan pernikahan dengan warga setempat atau kongsi-kongsi atau persatuan usaha dagang bersama.
Dari situlah kisah yang hadir di jalan yang sekarang saya lalui ini bernama Muscat Street. Seluruh hikmah dari perjalanan itu hadir. Dan kalau saat ini Masjid Sultan ini dinobatkan sebagai monumen nasional di negeri Singapura, yang mungkin bagi kebanyakan orang tidak terbayangkan mula-mulanya, karena Singapura yang dibayangkan adalah sekadar surga belanja misalnya, atau surga bermain-main. Ternyata di sini juga adalah monumen nasional yang berbasis masjid dan juga komunitasnya yang berpusat di masjid dan juga pasar, jalan, sampai hari ini terus bergeliat. Akhirnya dari hikmah perjalanan dan kemudian perdagangan hingga perjumpaan budaya yang beratus-ratus tahun, lahirlah pula peradaban Muslim atau Islamic Civilization, baik secara regional, nasional maupun pada lokal tertentu seperti kisah ini di Singapura. Kita mungkin hanya ingat atau secara umum Singapura adalah surga kota belanja, surga negeri bermain-main. Ternyata Singapura juga punya masjid yang menjadi pusat simbol perjalanan dan interaksi ratusan tahun dari masa lampau hingga berlanjut hingga saat ini. Tidak heran bila kemudian keberadaan Masjid Sultan dan seluruh area di sini menjadi warisan budaya atau cultural heritage yang mengingatkan kita pada hikmah-hikmah yang semuanya bermula dari soal perjalanan. Keluar dari rumah demi menjemput ridha Allah. Akhirnya saya jadi teringat juga salah satu doa Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majroha wa mursaha, dari surat Hud ayat 41. Naiklah kamu sekalian ke dalamnya dengan menyebut nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. Ada sejumlah tafsir yang kemudian juga memaknai bahwa berlayar dan berlabuhnya ini tidak serta-merta pada konteks naik kendaraan untuk perjalanan laut belaka, namun juga moda-moda perjalanan yang lain, dan secara substansial juga berjalan untuk menjemput ridha Allah tadi melalui banyak ikhtiar, melalui ikhtiar belajar atau pendidikan, melalui ikhtiar berdagang, dan juga melalui ikhtiar-ikhtiar yang diridhoi Allah lainnya. Dengan begitu, jangan sungkan-sungkan untuk menjemput ridha Allah melalui niat perjalanan. Melangkahkan kaki, langkah demi langkah dari ruang hidup kita mula-mula, ternyata dia bisa menjadi sesuatu yang punya makna lebih. Akhirnya jangan sungkan-sungkan saya kira untuk kemudian menjemput ridha Allah melalui perjalanan. Apapun niatnya, sejauh diridhoi dan dirahmati Allah. Melalui pendidikan, studi lanjut, melalui perdagangan, melalui ikhtiar-ikhtiar lain untuk melangkahkan kaki setapak demi setapak, diawali dengan keluar dari rumah kita untuk menjemput itu. Kita lihat di sini bukti nyatanya yang sudah berusia ratusan tahun bahwa dari langkah tunggal itu ternyata bisa bertemu atau berinteraksi, kemudian membangun budaya yang tertentu, dan akhirnya saat ini Singapura pun punya ikonnya yang berbasis pada perjumpaan dan bangunan tidak hanya bangunan fisik namun juga bangunan sejarah dan budaya atas peradaban Islam. Akhirul kalam, mari kita tutup dengan satu ayat juga yang mengingatkan kita pada muara dari semua ini, yang saya petik dari surah Al-Insyiqaq ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Barang siapa yang diserahi catatan amal perbuatannya kelak melalui tangan kanan, maka ia akan dihisap dengan mudah dan akan kembali kepada sanak keluarganya yang beriman dengan penuh masrura, yakni dengan penuh kebahagiaan. Semoga apa yang saya sampaikan ringkas dari Muscat Street dan Kampung Glam di depan Masjid Sultan Singapura ini ada manfaatnya, dan semoga bisa menjadi teman dalam niat-niat baik dalam perjalanan sahabat Ikonisia semuanya. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.